Berpetualang selama 3 hari untuk mencari sumber makanan apa saja yang bisa saya temukan selama berada di dalam hutan ini. Dan untuk jenis buahnya ada yang seperti ini. Jadi seperti ini untuk jenis buah manggitnya. Ini sengaja saya ambil agak banyak dikit. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti mencari ikan-ikan kecil di sungai, berburu belalang untuk kebutuhan konsumsi, dan mencari sayuran liar yang ada di dalam hutan ini. Jadi sepertinya ini untuk sayuran pakisnya sudah cukup. Jadi seperti ini jenis belalang yang kita cari. Jadi di sini saya juga mendapatkan jenis belalang berwarna coklat. Ini dia teman-teman, belalang. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan. Jadi rencananya hari ini kita mencari belalang yang ada di padang rumput ini untuk kita jadikan konsumsi di hari ini. Jadi sekarang kita lanjutkan cari belalang terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini jenis belalang yang kita cari. Jadi nanti kita olah untuk jadikan menu masakan hari ini. Sekarang kita akan lanjut cari belalang seperti ini. Ini adalah salah satu jenis belalang yang sering kita jumpai di area persawahan ataupun di padang rumput seperti ini. Sebenarnya, belalang ini akan lebih banyak kita temui saat di pagi hari. Belalang ini termasuk serangga kelas insekta yang tergolong dalam ordo Orthoptera. Hewan ini dikenal sebagai serangga herbivora, dan apabila diolah menjadi makanan, daging belalang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Mulai dari meningkatkan fungsi kognitif hingga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sekarang saya akan lanjut cari terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita dapat lagi jenis belalang seperti ini. Jadi langsung aja kita amankan dulu. Oh iya, saya menangkap belalang menggunakan tangan kosong aja, tetapi dibutuhkan kejelian mata dan kecepatan tangan saat menangkapnya. Jadi karena belalang yang saya dapat berukuran kecil-kecil, saya akan cari agak banyakan agar bisa nanti diolah untuk menu makanan di sore ini. Jadi sekarang saya lanjut cari lagi. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga mendapatkan jenis belalang berwarna coklat. Jadi seperti ini. Kita amankan. Sepertinya belalang yang saya dapat sudah cukup untuk bisa diolah menjadi menu masakan. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini udah cukup ya untuk belalang yang kita dapat di hari ini. Jadi nanti akan kita coba campur dengan sayuran yang ada di sekitaran sini. Ini adalah termasuk golongan daun cakra cikri, atau di tempat saya ini dinamakan dengan daun tapak leman. Daun ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan imunitas, melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menurunkan berat badan. Daun ini mengandung antioksidan, vitamin C, dan serat, serta sering digunakan sebagai lalapan atau obat tradisional. Jadi sepertinya segini aja sudah cukup ya untuk sayurannya. Jadi sekarang kita lanjut memasak. Sekarang saya langsung menuju ke pinggir sungai. Saya akan olah hasil berburu di tempat ini. Selanjutnya saya akan persiapkan kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Sementara itu, saya akan menyalakan perapian dulu.
Oke teman-teman, jadi menu kita hari ini di sini ada belalang dan juga di sini ada rawit dan juga bawang merah. Dan untuk sayurnya di sini kita menggunakan daun seperti ini. Jadi sekarang akan lanjut kita olah dulu. Pertama saya akan pisahkan daun cakra cikiri dari batangnya. Lalu lanjut saya potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya saya haluskan rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih. Oke teman-teman, jadi pertama di sini kita coba masukin untuk belalangnya. Goreng belalang sampai berwarna agak kemerahan. Ini sama halnya seperti kita saat menggoreng udang. Ia akan berwarna merah saat digoreng dan mengeluarkan aroma yang membuat perut menjadi lapar. Jadi sekarang belalang gorengnya sudah matang lalu diangkat. Jadi seperti ini, kalau untuk belalangnya kalau habis digoreng jadi berwarna merah seperti ini. Sekarang untuk sayurnya kita masukin. Daun cakra cikri ini hanya akan membutuhkan waktu beberapa detik saja saat proses penggorengan. Biasanya daun cakra cikri ini juga sering dicampur dengan keripik singkong. Singkat cerita, daun cakra cikri sepertinya sudah matang dan bisa diangkat. Selanjutnya masukin semua bumbu yang sudah dihaluskan. Oke teman-teman, jangan lupa kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Biar rasanya makin lezat, tambahkan sedikit penyedap rasa. Lalu campur semua belalang dan juga daun cakra cikri. Lalu lanjut diaduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Ini adalah menu spesial kita untuk sore ini. Berpetualang di alam liar mencari sumber makanan, lalu lanjut diolah menjadi masakan yang super lezat. Sepertinya menu belalang goreng daun cakra cikri kita sudah matang dan siap untuk diluncurkan. Sekarang saya akan ambil beberapa helai daun untuk alas makan. Di sini kita siapkan nasi putih dan ini dia menu kita sore ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi di sini ada belalang. Jadi langsung aja kita eksekusi. Apakah teman-teman sudah pernah mengolah belalang untuk dikonsumsi? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Sedikit info aja, belalang goreng ini hampir sama persis rasanya dengan udang sungai yang sering saya olah. Sekarang saya lanjut makan dulu. Ini dia teman-teman, belalang. Sama persis seperti rasa udang air tawar. Sekarang saya lanjut nikmati hasil petualangan di hari ini. Sebelum nanti kita lanjutkan petualangan untuk hari berikutnya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya kembali melanjutkan petualangan untuk mencari buah-buahan dan juga nanti mencari ikan yang ada di sungai. Sekarang kita lanjutkan perjalanan dulu. Karena sekarang lagi musim-musimnya buah, jadi sebelum lanjut cari ikan, saya akan panen beberapa buah-buahan yang ada di sekitar hutan ini. Termasuk salah satunya buah manggis yang saya temukan di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi sekarang sebelum kita lanjut cari ikan di sungai, di sini saya melihat banyaknya buah manggis yang sudah matang. Jadi sekarang langsung kita panen dulu. Buah manggis ini kaya akan kandungan antioksidan dan vitamin C. Buah manggis juga termasuk buah-buahan yang banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh, seperti dapat mengobati gejala penyakit gusi, meningkatkan kesehatan usus, menjaga gula darah tetap stabil, serta masih banyak manfaat lainnya.
Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk jenis buah manggisnya. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang lanjut kita eksekusi. Oh iya, buah manggis memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit rasa asam, serta memiliki aroma yang harum. Tapi tetap ingat, apapun itu jenis buahnya, kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Singkatnya, sekarang saya lanjut lagi mencari buah-buahan apa saja yang saya temukan di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi di atas sana masih banyak buah-buahan. Di sana saya melihat adanya buah duku. Langsung aja kita ambil ke atas. Sebenarnya ini adalah buah langsat. Duku dan langsat adalah dua jenis buah yang seringkali dianggap mirip, baik dari segi bentuk maupun rasa. Keduanya berasal dari genus Lentium. Meskipun terlihat serupa, duku dan langsat memiliki perbedaan signifikan, baik dari segi penampilan, tekstur, rasa maupun kandungan gizi. Daging buah duku tebal, cenderung lebih kering dibandingkan langsat. Rasanya manis dengan keasaman yang sangat lembut. Biji buah duku biasanya kecil dan kadang tidak terasa pahit saat digigit. Oke teman-teman, jadi seperti ini jenis buah dukunya. Ini sengaja saya ambil agak banyak dikit, jadi nanti kita bawa ke rumah. Sedangkan buah langsat dagingnya lebih tipis dan berair. Rasanya manis dengan keasaman lebih dominan dibandingkan duku. Namun biji langsat cenderung pahit sehingga tidak disarankan untuk digigit. Jadi sekarang langsung saja kita eksekusi. Singkat cerita, sekarang saya kembali melanjutkan perjalanan. Ini adalah pohon pulasan. Jadi setelah saya amati, ternyata ada dahan dari pulasan yang berbuah masih muda ini patah terimpit pohon tumbang di sekitarnya. Daripada mubazir, saya coba ambil beberapa untuk buah pulasan yang masih muda ini. Seperti ini untuk jenis buahnya. Dia memiliki bulu tapi tidak seperti rambutan. Ini masih mentah ya, masih hijau, tapi ini udah manis untuk rasanya. Dan untuk jenis buahnya ada yang seperti ini. Ini jenis buahnya agak sedikit unik ya. Walaupun ini masih tergolong buah muda, tapi untuk rasanya sudah manis. Secara umum rasanya jauh lebih manis daripada rambutan. Buah pulasan memiliki kandungan air yang tinggi, menjadikannya sumber hidrasi yang sangat baik. Buah ini kaya akan vitamin C, serat makan, dan menawarkan beberapa mineral penting. Saya akan kumpulkan, lumayan untuk bekal saat di perjalanan. Singkatnya, saya akan lanjut perjalanan lagi. Oke teman-teman, jadi karena kita sudah sampai di sungai ya, langsung aja sekarang kita akan cari ikan. Jadi ikan yang kita cari itu jenis ikan tali-tali. Langsung aja kita cari di bawah-bawah batu sini. Oke teman-teman, jadi biasanya ikan-ikan suka bersembunyi di bawah-bawah batu seperti ini. Sekarang kita coba cari. Ikan yang saya cari saat ini tergolong ikan-ikan kecil yang suka bersembunyi di bawah batu dekat arus sungai yang lumayan agak deras. Contohnya seperti arus sungai yang ada di dalam video ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya mendapatkan dua jenis ikan sekaligus. Kira-kira ada yang tahu dengan jenis ikan apa yang saya dapat ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau untuk ikan yang satunya lagi, ini yang dinamakan dengan ikan tali-tali. Jadi sekarang saya amankan dulu dan lanjut cari lagi. Di sini saya juga dapat jenis ikan seperti ini, anakan ikan baung. Jadi tidak hanya ikan tali-tali yang saya dapatkan, beberapa jenis ikan lainnya juga saya amankan. Jadi nanti untuk ikan akan lanjut kita olah jadi menu masakan di hari ini. Oke teman-teman, jadi sepertinya segini aja udah cukup untuk ikannya. Sekarang kita akan cari sayuran terlebih dahulu. Saat perjalanan mencari sayuran, di sini saya melihat ada buah senduduk bulu. Jadi langsung saja saya petik untuk dicicipi.
Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu jenis buah-buahan yang tumbuh liar di sekitar hutan. Jadi buah ini bisa kita makan. Jadi buahnya seperti ini, memiliki bulu halus-halus seperti ini. Warnanya itu berwarna biru, untuk rasanya itu manis. Untuk penggunaan tradisional di beberapa daerah, daunnya digunakan sebagai sabun alami karena menghasilkan busa saat digosok ke kulit. Buah ini juga sering dijadikan cemilan darurat saat berada di dalam hutan. Tumbuhan ini dikenal invasif dan memiliki bulu-bulu halus pada batang dan daunnya. Jadi sekarang kita lanjut. Jadi untuk ikan nanti akan kita campur dengan sayuran pakis ini. Sekarang akan saya lanjut kumpulkan dulu. Sayur pakis bisa diolah menjadi berbagai jenis macam sayuran. Bukan hanya karena lezat, sayur ini mengandung banyak nutrisi sehingga baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang saya lanjut kumpulkan dulu. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini untuk sayuran pakisnya sudah cukup. Jadi kita akan lanjut cari untuk jenis makanan yang lain di atas sana. Sekarang kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi di atas sana saya melihat ada pohon jengkol. Sekarang kita akan coba cari jengkol yang udah jatuh di bawah ya. Sekarang kita coba cari aja. Kita coba cari jengkol yang udah jatuh nih. Banyak berserakan di bawah sini. Kita amankan aja dulu. Jadi ini dia teman-teman. Untuk jengkol yang jatuh di bawah ini kita kumpulkan aja. Jadi kita ambil secukupnya aja untuk masak hari ini. Nanti untuk jengkol ini akan kita campur dengan ikan dan juga sayuran pakis yang sudah saya dapat tadi. Oke teman-teman, jadi nih bentuk jenis jengkolnya. Kita kumpulkan yang udah jatuh-jatuh di bawah aja. Oke, sekarang kita akan lanjut masak dulu. Dikarenakan perut sudah mulai lapar, sepertinya sekarang saatnya kita olah ikan, sayuran pakis, dan juga jengkol. Jadi sekarang saya akan lanjut masak di pinggir sungai lagi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjut masak dulu. Di sini ada sayuran pakis, ada jengkol, dan juga ada sedikit ikan yang kita dapatkan tadi. Langsung kita olah di sini. Sekarang kita lanjut masak. Pertama cuci sayuran pakis dan lanjut pisahkan daun pakis dari batangnya. Selanjutnya siapkan bumbu seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut potong-potong jengkol seperti ini. Haluskan cabai merah beserta bumbu-bumbu lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk semua bahan sudah kita siapkan. Ada ikan-ikan kecil yang kita cari di sungai tadi, ada jengkol, dan juga di sini ada sayuran pakis yang tumbuh liar di sekitar hutan sini, ada cabai merah. Langsung aja kita gaskan. Pertama lanjut nyalakan perapian dulu. Oke teman-teman, jadi pertama di sini kita masukkan dulu untuk ikan. Lanjut goreng ikan tali-tali hingga kering. Setelah ikan diangkat, lanjut masukkan jengkol yang sudah dipotong-potong. Sekarang jengkol kita masukin. Oke teman-teman, sekarang kita masukin untuk sambalnya. Sekarang masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Oke teman-teman, jangan lupa kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Setelah cabenya matang, barulah untuk pakis kita masukin sambil diaduk-aduk seperti ini. Masukkan untuk ikan dan juga jengkol. Setelah dirasa sayuran pakisnya sudah matang, lalu campur semua ikan dan juga jengkol, lalu diaduk-aduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata.
Singkatnya, menu spesial hari ini siap untuk diluncurkan. Sementara itu, saya akan persiapkan nasi putih terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi akhirnya ini menu kita untuk hari ini sudah bisa kita eksekusi. Jadi langsung aja. Dan ini dia menu kita hari ini, goreng ikan tali-tali, sayur pakis, dan juga jengkol. Jadi sekarang kita lanjut makan. Oke teman-teman, jadi ini adalah ikan yang sudah kita dapat tadi, yang sudah kita campur dengan sayuran pakis. Ini benar-benar lezat sekali. Langsung aja kita eksekusi. Rasa daging ikan yang manis berpadu dengan sayuran pakis beserta jengkol. Sekarang kami akan menikmati sedikit hasil petualangan di hari ini dengan penuh rasa syukur. Sekarang saya lanjut makan dulu. Mungkin segini aja dulu untuk episode petualangan hari ini. Semoga bisa menghibur dan bantu juga channel ini berkembang dengan cara subscribe dan like video ini. Pantau terus petualangan seru lainnya di channel Serangka Official ini. Dan sampai jumpa lagi di episode petualangan berikutnya.